Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kelas Risti. Kali ini di playlist Biotah kita lanjutkan ya. Kalau kemarin kita sudah berhasil membaca suhu dan kelembapan dengan menggunakan sensor DHT22. Nah, sekarang kita coba membuat web server ya. Jadi .mcu kita ini kita jadikan web server, yang mana web server ini dia menangani pembacaan suhu ataupun kelembapan ya. Kemudian untuk library yang dibutuhkan nanti kita butuh library dari ESP8266 ya, untuk WiFi dan web server. Nah, ini. Oke, sekarang kita coba ya. Kita buka hasil kerja kita yang dulu, yang sebelumnya ya, seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita tambahkan library ESP826 WiFi dan ESP8266 web server ya. Kita bisa letakkan di sini, kita bisa sketch, include library, kita cari ESP8266 WiFi. Oh, ini ya. Banyak sekali ya. Oke, kita ambil yang WiFi saja. Jadi ini saya hapus. Oke, ini saya hapus. Kemudian ESP8266H. Yang ini saya hapus. Oke. Kemudian saya tambahkan juga library untuk ESP8266 web server. Ini. Oke, nah ini tidak perlu ya. Ini yang atas ini nggak perlu. Ini juga tidak perlu. Saya hapus. Oke. Jadi ESP8266 web server dan ESP8266 WiFi. Nah, jadi seperti ini. Oke, saya rapikan. Nah, include library sudah. Nah, sekarang saya harus setting ya untuk SSID. Jadi web server ini bakalan kita hubungkan dengan hotspot kita yang ada di rumah, atau kalau kita punya WiFi di rumah, kita bisa hubungkan ke WiFi tersebut ya. Yang jelas kalau kita ingin terhubung ke WiFi, kita harus tahu nama SSID dan passwordnya. Oke, nah sekarang kita buatkan dulu ya. Jadi untuk kode SSID dan passwordnya. Jadi ini SSID dan password. Saya kasih keterangan seperti ini. Jadi kita bikin variabel konstan ya. Tipenya karakter ya. Kita kasih nama SSID. Nama SSID kita apa? Oke. Jangan lupa diapit tanda ini ya, petik ganda. Nama SSID-nya punya saya. Oke, flash plus. Nanti di tempat Anda silahkan disesuaikan ya, atau kalau Anda bisa bikin ini tether di HP, dari HP ya. Nah, bisa nih disesuaikan dengan nama tetheringnya dari HP Anda. Passwordnya apa? Passwordnya misalkan saya kasih password rasa melu. Oke, rasa melu-melu. Oke, ini adalah password dari SSID dan ini adalah nama SSID-nya. Nah, sekarang kita juga harus
aktifkan, ya kita juga harus aktifkan web servernya. Jadi kita sudah ngeload atau mengincludekan library untuk web server. Nah, sekarang kita aktifkan web servernya. Kita bisa panggil ESP. Ini saya copy saja biar cepat. Nah, ini saya copy ya. Jadi saya manggil library ini, kemudian saya kasih nama, saya bikin objek baru namanya misalkan server ya. Nah, kita kasih port 80 ya. Ini adalah port defaultnya server HTTP. Nah, ini. Oke. Server 80 ya. Oke, jadi ini cara mengaktifkan servernya ya. Berikutnya adalah nah, kita bikin program atau kita bikin source code ya. Jadi setelah DHT-nya ini diaktifkan, setelah di start atau setelah dibikin ya, sorry, maka kita bisa kasih keterangan proses untuk menghubungkan si node MCU kita ini ke hotspot ya, atau ke tether HP kita. Jadi kita bisa kasih serial print ya, saya kasih keterangan mencoba menghubungkan ke, nah ini saya tambahkan, kemudian nama SSID-nya apa, serial.print line. Oke, saya panggil ini kurung ya, kurung nama tadi ada variabel SSID ya, SSID ini seperti ini ya, SSID ini. Kemudian nah kita hubungkan, nah ini kan cuman keterangan yang atas, nah ini baru script atau coding untuk menghubungkan ke hotspot kita. Hubungkan ke hotspot atau tether. Oke. And jadi Wi-Fi dot begin ya. Nah, di sini parameternya ada dua, yaitu parameter SSID kita dan password dari SSID. Nah, ini yang sudah saya masukkan tadi di atas. Oke. Nah, sekarang diperlukan pengecekan ya. Jika WiFi-nya sudah terhubung, maka muncul statusnya apa. Jika belum, maka harus ngapain. Oke. Kita lanjutkan. Oke, misalkan cek hubungan ke hotspot atau WiFi. Jadi saya pakai while ya, selama atau jika while. Ini saya kasih keterangan wifi.status. Nah, status oke, itu tidak sama dengan ya, tidak sama dengan WL connected atau WiFi-nya terhubung. Oke. Maka saya kasih di sini kurung awal enggak, kok enggak otomatis ya. Oke, kurung tutup. Nah, saya kasih di sini. Maka jika belum terkoneksi, maka kita kasih delay 1000 atau 1 detik. Oke. Terus ngapain? Serial
print ini. Nah, jadi ngeprint apa? Ngeprint tanda misalkan loading kita kasih biar loading kelihatan, kita bisa kasih simbol misalkan pagar gini ya. Jadi ketika proses jadi ada loading tik 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 ke kanan gitu. Ini jadi selama tidak terkoneksi maka tampilkan ini ya. Nah, ini. Lalu kalau terkoneksi gimana? Berarti serial print kita kasih kosongan aja biar ada jeda ini ya, spasi. Kemudian nah kita kasih keterangan serial print terhubung ke Wi-Fi apa? Nah, kita kasih keterangan lagi serial.print. Nah, kita panggil SSID seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi dengan IP. Nah, ini kita harus cari tahu IP-nya. Jadi kalau sudah terhubung kita harus tahu IP-nya supaya apa? Kita bisa mengakses web server kita nanti atau yang ada di Node MCU ini. Dengan IP ini misalkan saya kasih gini ya, jadi nanti biar turun dengan IP berapa IP-nya ya, maka kita kalau kepingin menampilkan IP maka kita serial.print IP-nya berapa, kita panggil fungsi Wi-Fi local IP. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi ini berikutnya. Oke, ini kita coba dulu ya. Kita save dulu. Ya, kita apakah bisa terhubung dengan Wi-Fi? Ya, kita verify dulu. Oke, tunggu sebentar, masih compiling. Ada error. Serial print line SSID, kenapa errornya? Expected. Oh ya, ini kurang titik koma. Sorry. Oke, kita save, kemudian kita compile dulu. Oke. Sambil nunggu. Oke, jadi tidak ada error. Kita coba ya, kita upload. Maka nanti sambil kita tampilin ininya, serial monitornya harusnya muncul keterangan untuk menghubungkan ke Wi-Fi. Oke, masih compile. Oke, connect. Oke, mulai menulis. Oke ya, mencoba menghubungkan ke Flash Plus. Nah, ketika dia loading ada muncul pagar. Oh, dia terhubung dengan IP ini 192. Oh, 192. Oke. Bentar, jangan auto scroll. Oke, nah ini
Ya, dia terhubung ke sini, cuman ini masih ini ya, masih gini ya, di sampingnya. Coba saya turunkan. Ini saya tambahin print line. Oke, langsung saya save dan upload. Oke, rating. Oke, kita lihat terminal. Oke, belum muncul. Waduh, wah ini terhubung ke WiFi Flash Plus. IP-nya sekian. Dan ini juga jalan ya ini ya, DHT-nya. Nah, sekarang kita coba akses ya. Kita coba akses, bisa nggak? Traffic, kita panggil. Tereng ya, tidak dapat dijangkau. Kenapa? Karena si Node MCU-nya ini belum ada web servernya, jadi masih kosongan. Nah, sekarang kita bikin web servernya ya. Kita bikin web servernya, tetap kita masih di uh, prosedur setup ya di dalamnya sini. Nah, kita bisa bikin web servernya, kita aktifin dengan cara server .on, jadi dinyalakan. Nah, ketika dinyalakan, ini ada parameternya, ada 2 parameter ya. Jadi parameter pertama itu adalah root ya. Jadi ketika kalau di sini ya, di sini. Nah, kalau di belakangnya ini nggak ada embel-embel bla 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 seperti ini, maka dia kemana? Ya, maka dia ke sini. Nah, ini ada settingnya. Dia kemana? Ke suatu suatu prosedur misalkan. Saya katakan handle ketika sedang on connect ya. Ini. Jadi nanti saya bikinkan prosedur handle on connect. Ya. Jadi ketika servernya di request on, dia ke sini, dia panggil ketika nggak ada embel-embelnya, dia panggil prosedur handle on connect. Ketika nggak ada, server dot on not found is not found, dia ngapain? Dia manggil fungsi handle not found misalkan. Not found. Oke, jadi seperti ini. Nanti kita akan bikin 2 prosedur, handle on connect dan handle not found. Berikutnya adalah, nah si servernya kita bikin. Jangan lupa setiap sesuatu itu harus dibikin. Oke, jadi seperti ini. Oke, kemudian kita kasih keterangan serial.print. Oke, titik komanya jangan lupa, nanti ditegur nanti. HTTP server sudah menyala. Nah, misalkan seperti ini. Atau sudah aktif. Oke, sudah aktif. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bikin ini ya, handle connect dan handle not found. Ketika handle connect ngapain dia? Ketika handle connect, ini saya copy aja untuk bikin prosedur baru ya. Ketika handle connect, dia ini. Oke, saya bikin di bawahnya loop ini ya. Ya.
Jadi void, kita bikin prosedur handle connect seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kurung kural buka tutup, enter, ya kita masukkan seperti ini. Ketika dia connect, dia ngambil ini. Nah, misalkan ini saya pindah ya. Jadi yang di loop ini saya pindah. Dia ngebaca suhu dan kelembapan. Oke kah? Nah, ketika di sini ini ya. Nih. Nah, setelah ini nah, ini saya hapus saja ini ya. Ini sementara saya hapus. Jadi ketika connect sudah servernya ada ya. Dia membaca suhu dan kelembapan. Nah, setelah dibaca gimana? Ya, kita tampilkan ya di web page. Ya, cara bikin web page-nya gini. Jadi pertama kita lempar dulu ya isi variabel dari suhu ke dan kelembapan ini ke suatu halaman web page. Bentar ya. Sorry tadi ada telepon. Oke, jadi jadi si suhu dan kelembapan ini dia bakalan di-parsing ya. Nah, cara parsingnya gimana? Cara parsing ke web page-nya ya. Jadi seperti ini. Server kita butuh fungsi send. Ya, kita panggil server, kita butuh fungsi send, dikirim ke ya. Di sini ada 3 parameter ya. Yang pertama adalah parameter untuk kodenya. Jadi kode web page ini berhasil diakses itu ada 200 ya. Kemudian tipenya apa? Tipenya adalah teks dan HTML atau HTML. Kemudian nah saya kirim ke mana? Misalkan saya kirim ke HTML. Nah, jadi ini. Nah, kemudian saya include-kan ini suhu dan kelembapannya supaya apa? Supaya isi dari atau nilai dari suhu dan kelembapan ini juga ikut ya. Misalkan saya kirim HTML. Jadi namanya adalah suhu. Oke, sorry. Suhu, koma kelembapan ya. Benar. Oke, jadi seperti ini. Oh, jangan lupa titik koma. Ini ya. Oke, nah berarti tadi yang belum dibuatkan adalah handle not found ya. Ini handle not found. Terus kita juga butuh tambahan fungsi ya, kirim HTML ya. Jadi kirim HTML ini sebenarnya ini nanti adalah isinya adalah kode-kode HTML ya, kode HTML biasa yang nanti kita masukkan ke Arduino IDE ya. Nih. Tadi sudah saya siapkan untuk kode HTML-nya. Oke, berikutnya kita bikin yang handle not found. Oke, saya copy, letakkan di sini. Jadi kita bikin lagi void is handle not found. Ya, jangan lupa kurung kural buka tutup. Nah, seperti ini. Ketika handle not found, server.send, nah kita kasih kode 404 ya, tipenya teks atau plain text ya. Tulisannya adalah ini tidak ditemukan. Nah, jadi servernya tidak ditemukan. Oke, jangan lupa titik koma. Dan yang terakhir adalah kita bikin ini ya, kirim HTML, tipenya kita bikin string. Ya, kita copy, ya, kita bikin fungsi ini tipenya adalah string
kirim HTML, jangan lupa parameternya ya. Di sini tadi ada nilai suhu ya dan kelembapan. Oke. Ya. Oke, di sini jangan lupa ini ya kurung kurawalnya. Sorry. Ini kemudian parameternya tipenya adalah float. Oke, kita panggil tadi suhu tadi apa ya? Bentar, saya kok bingung. Temperatur suhu. Oke. Jadi ini namanya nggak harus mirip dengan ini, boleh ya. Jadi misalkan saya bikin apa ya nama variabelnya? Misalkan oke suhu, nilai suhu gitu aja. Nilai suhu, koma, float, nilai kelembapan. Oke. Nah ini ya. Kemudian saya masukkan kode HTML ya di sini dengan cara kita bikin variabel bertipe string. Misalkan saya kasih nama ptr gini ya. Nah, kemudian di sini nah, ini adalah kode-kode HTML-nya kita masukkan ke sini ya. Nah, tapi di kode HTML itu kan bentuknya seperti ini ya kan? Ya, bentuknya seperti ini. Kita tidak bisa memasukkan seperti ini 100% seperti ini. Jadi ada triknya. Jadi misalkan di setiap baris ini kan turun ke bawah, ini kan baris baru ya. Nah, jadi nanti di Arduino kita tambahkan coding seperti ini, \n. Ini fungsinya adalah untuk membuat baris baru ya. Jadi ini ibaratnya ini coding ini kita anggap sebagai teks ya. Terus di depannya ini nanti dan di belakangnya pasti harus diapit dengan tanda petik seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ini kita copy ya. Kalau kita masukkan akan menjadi misalkan saya gini ya di sini ptr ini saya jadi seperti ini. Oke, titik komanya kelebihan ya. Jadi ini. Kemudian baris berikutnya gini gimana ini ya, baris berikutnya misalkan HTML dan terserah ya, ini Anda coding HTML-nya apa ya, misalkan kalau kita mau nambahkan head ya, kita mau nambahkan head gimana ya. Jadi oke, saya bikin seperti ini. Bentar. Oke, jadi saya enter, saya paste. Oke, ini saya samakan dulu ya. Jadi ini sudah saya siapkan sebelumnya. Anda silahkan siapkan dulu ya coding HTML-nya. Terus nah kata kuncinya di sini. Tadi kan di sini kalau di sini kan baris kedua langsung gitu ya. Tapi kalau di Arduino nah kita harus ini ya. Jadi kita nambahkan value di variabel ptr ya. Ya, dengan plus sama dengan kita tambahkan ya. Ini plus sama dengan itu adalah kita menambahkan value. Value-nya berupa teks, kita tambahkan ini. Head, meta, ini ya. Kemudian ada ini ya. Nah, ini adalah pengganti dari ya. Ini ya. Jadi ini. Ketika ada simbol tanda petik di HTML ya, di HTML itu kita gantikan dengan backslash tanda kutip ya, backslash tanda kutip ya. Jadi ini. Jadi kalau di HTML itu cuman gini, cuman misalkan tadinya gini, viewport, name viewport gini ya.
Nah, tapi kalau di .mcu kita tambahkan garis miring backslash seperti ini, ya, supaya dia bisa menjadi teks. Kemudian ini adalah title, ya, misalkan Asyun is, misalkan gini, Asyun cuaca mini. Oke, ini adalah beberapa coding HTML ya, kemudian style, body, dan seterusnya. Silahkan Anda sesuaikan ya dengan keinginan Anda. Ini laporan suhu dan kelembapan. Oke. Kemudian ini saya ganti menjadi suhu. Ya, ini disesuaikan dengan ini ya, nama di variabel ketika bikin apa ya, ini bukan variabel, ini parameter ya, ketika kita bikin fungsi kirim HTML. Ini kita sesuaikan, ini saya copy, ini saya ganti. Kemudian ini nilai kelembapan, ini juga saya ganti seperti ini. Ya, jadi di sini ada in ya. Jadi ini kita rubah menjadi yang tadinya float, kita rubah menjadi integer. Terus jangan lupa yang terakhir, ini kan semua ditambah-tambahkan gitu ya, nilai isi variabel PTR-nya ya. Kita gabungin menjadi return ya. Kita kembalikan return PTR. Supaya apa ya? Supaya menjadi satu. Nah, oke. Coba ya kita save, kemudian kita verify atau kita compile. Oke, masih compiling. Mudah-mudahan tidak terjadi error. Oke, nggak terjadi error. Nah, maka sekarang kita bisa upload. Kemudian untuk kode-kode HTML-nya Anda bisa coba-coba dulu ya. Anda bikin kode HTML biasa, nggak perlu dikasih ini ya, nggak perlu dikasih ini dulu. Ya. Anda mungkin cukup suhu berapa, temperatur berapa, suhu berapa, kelembapan berapa, nanti ditampilin di browser biasa. Kalau sudah sesuai, maka Anda bisa copy ya. Nanti setiap baris baru Anda tambahin PTR plus sama dengan, kemudian di-update tanda ini ya, tanda petik ganda seperti ini. Oke, sudah berhasil ini di-upload. Sekarang kita cek di terminalnya dia IP-nya berapa sih. Oke, HTTP server sudah aktif. Nah, sekarang dia tidak ngeprint ya, tidak ngeprint suhunya. Ya, tidak ngeprint suhunya di sini, tetapi dia menampilkan suhunya di browser. Nah, sekarang kita cek mana browsernya. Nah, ini 104, kita refresh. Ya, masih menunggu 104. Apakah berhasil? Oh, kenapa ya masih menunggu? Oh iya, kok belum ya? Oh ya, saya lupa. Sorry teman-teman. Nah, di sini di loopnya. Nah, jadi di loopnya ini harus diisi dengan apa? Handle client. Ya, jadi lupa. Kenapa dia masih menunggu? Karena belum ada. Karena si program utamanya NodeMCU kan ada di sini kan yang dijalankan. Nah, ini belum ada. Jadi dia cuma menunggu. Jadi servernya udah jalan, tetapi nggak ngapa-ngapain ya. Si servernya nggak melayani browser kita. Ya. Nah, sekarang kita beri dia pelayanan dengan cara server.handle client. Nah, seperti ini. Udah selesai. Kita upload lagi.
Mudah-mudahan berhasil. Oke, compile hampir berhasil. Oke, di OBS saya error. Oke, rating dia langsung menulis. Oke, ditunggu masih 7%. Ambil kita buka terminalnya. Oke, muncul. Nah, dia mulai mencoba menghubungkan ini. Nah, dia menghubungkan ke hotspot. Oke, dia sudah terhubung dengan IP 192.168.0.104. HTTP server sudah aktif. Sekarang kita cek 192.168.104, kita refresh. Nah, muncullah suhunya. Suhunya adalah 28, kelembapannya adalah 86. Ini kenapa persen? Ya, ini terjadi kesalahan di sininya. Oke, ini nggak usah, ini saya kasih C gitu aja. Kelembapannya berapa persen? Oke, ini. Oke, coba saya upload kembali. Atau ini saya ganti Celsius ya. Nggak usah, nanti dulu. Oke, ditunggu. Oke, sambil kita buka terminal. Oke, ya. Oke, terhubung, server sudah aktif. Sekarang kita coba refresh di browser kita. Oke, masih menunggu. Nah, ya, jadi ini suhunya 28 derajat Celcius. Humidity atau kelembapan ini tadi belum saya rubah ya. Di sini humidity, nah, saya ganti dengan kelembapan. Oke, saya save, saya upload kembali. Oke, connecting. Writing and tunggu hard reset ya. Oke, hard reset. Oke, kita cek di terminalnya. Oke, server sudah aktif. Kita kembali ke browser. Kita refresh, enter. Oke, masih menunggu. Ditunggu ya. Ini di pojok kanan itu kan ada. Oke, ya sudah berhasil. Terus, wah ini. Oke, misalkan saya ini ya, saya tiup. Saya kasih udara nafas. Seharusnya suhunya naik. Tetapi di sini ya tidak naik-naik juga suhunya. Kecuali kalau kita refresh. Dia bakalan naik suhunya. Mana? Oke, saya refresh lagi. Oke, masih menunggu.
Harusnya naik, ya naik 29, kelembapan naik. Nah, jadi di sini masih ada kelemahan. Untuk melihat update dari suhu dan kelembapannya di sini adalah dengan cara kita merefreshnya. Ya. Sepertinya kalau dengan cara seperti ini sangat tidak praktis ya. Jadi tidak real time. Misalkan ini sudah saya taruh, sangat-sangat tidak real time. Kita harus bentar-bentar baru nge-refresh untuk melihat perubahannya. Oke. Nah, ini harusnya suhunya udah turun. Oke, udah turun 30, kelembapannya belum turun. Oke, ditunggu. Oke, menunggu. Oke, masih 30. Belum begitu tampak interaktif ya kalau dengan menggunakan browser ini. Jadi ini sebentar-bentar request. Ini servernya ini yang capek. Oke. Nah, ini jadi sudah turun 29 ya. Nah, jadi ini di video berikutnya kita bakalan bikin ini ya, si laporan suhu dan kelembapan ini dia real time ya. Jadi ketika di Arduino-nya dia nilainya sebenarnya udah berubah, maka si ininya, si browsernya dia juga akan otomatis berubah. Jadi sudah auto refresh ya. Jadi nanti kita bisa pakai dua metode. Kita bisa auto refresh, auto reload itu ya. Dan yang kedua kita bisa gunakan Ajax ya. Jadi kita bisa gunakan bahasa pemrograman Ajax. Oke, sementara sampai di sini kita sudah berhasil menampilkan suhu dan kelembapan menggunakan browser. Jadi si Node MCU-nya kita ini sudah menjadi web server, walaupun web servernya belum begitu real time ya. Jadi perubahan suhunya ini tampilannya ini belum begitu real time dan belum begitu cepat menyesuaikan dengan yang sesuai dengan yang ada di Arduino Uno-nya. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. See you.